Salihah dirintis atas dasar solusi bagi muslimah. Jadi kami mau ngambil ceruk market muslimah, artinya membantu muslimah tampil cantik di depan mahram. Karena teman-teman keliru pemahaman, muslimah rata-rata mereka cantik untuk bukan mahramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Wira Raja Muda, bertemu kembali dengan saya Sasi Kurniati di sini selaku host di podcast tentunya pada pagi hari ini yang sangat menarik akan membahas seputar bisnis nih, Wira Raja Muda. Jadi biar teman-teman juga paham bagaimana caranya berbisnis yang baik dan apa sih strateginya. Tentu saja langsung saja kita dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Anton Wahyudi. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Ya, mungkin boleh perkenalan dulu Pak, biar Wira Raja Muda tahu siapa sih Bapak Anton Wahyudi. Salam kenal teman-teman semuanya. Wira Raja Muda. Saya Anton Wahyudi. Saya sebagai profesinya trainer nasional, motivator nasional, juga memegang beberapa bisnis. Salah satunya yang di Sumeneb, yaitu Salihah Facial and Traditional Spa. Kemudian kalau yang nasional saya buat distributor nasional sekitar 3.000-an distributor. Luar biasa sekali. Kalau boleh dijelaskan Salihah itu seperti apa sih Pak? Dan bagaimana cara Bapak untuk merintisnya nih Pak? Yang jadi motivasi. Menarik ini. Ya. Salihah dirintis atas dasar solusi bagi muslimah. Jadi kami mau ngambil ceruk market muslimah, artinya membantu muslimah tampil cantik di depan mahram. Karena teman-teman keliru pemahaman, muslimah rata-rata mereka cantik untuk bukan mahramnya, bukan suaminya atau keluarganya, tapi untuk orang lain yang justru ketika mereka cantik di depan mereka mengakibatkan dosa. Benar sekali. Berarti ini merupakan sebuah solutif ya bagi perempuan gitu. Luar biasa sekali Pak. Sudah berapa tahun nih Pak kira-kira? Kami sudah 2 tahun dan alhamdulillah 2 tahun ini sudah mencapai 1.200 layanan. Banyak sekali. Betul. Kalau untuk karyawannya Pak? Karyawan kami ada 3 sebagai beautician dan terapis dan anak magang SMK Kecantikan dari Pamekasan. Nah tentunya kalau mau memulai bisnis nih Pak, ketakutan dari teman-teman atau orang di luar sana itu adalah takut gagal. Okay. Nah gimana tuh Pak cara menyikapinya? Benar, gini. Kalau Mbak Sasi ingat tadi ya, saya kan bertanya, dari mana uang itu datang? Benar. Dari kantong orang lain yang punya masalah dan kita punya solusi atas masalah itu. Kalau kemudian kita sudah menargetkan market yang memang punya masalah dan kita punya solusi, artinya sangat sedikit kemungkinan untuk gagal. Karena bisnis kita diperlukan. Iya. Seperti saya, target market saya adalah muslimah, usianya 20-40 tahun, yang spesifik yang mereka memiliki penghasilan sendiri, atau mereka tidak bekerja muslimah itu, tapi suaminya minimal memiliki penghasilan 5 juta. Jadi kalau dia tidak bekerja sendiri atau suaminya tidak memiliki penghasilan minimal 5 juta, artinya untuk treatment dengan Salihah itu sedikit kemungkinannya untuk dilakukan. Karena lagi-lagi tidak butuh, karena tidak ada uang untuk melakukan itu. Jadi makan aja susah, apalagi mau perawatan gitu. Iya. Tekniknya adalah kita harus tahu dari mana uang itu datang dan market spesifik yang harus kita tentukan itu sudah jelas masalahnya gitu. Nah dengar katanya Bapak Anton itu bukan terjun di bidang bisnis nih awalnya. Awalnya jadi gimana nih kok bisa tertarik langsung terjun di bisnis Pak? Betul. Jadi awalnya saya ini karyawan bank ya. Sebelum menjadi karyawan bank saya menjadi kepala TK An-Nawawi di Karangdua sana, diminta oleh CAP selama sekitar 1 atau 2 tahun gitu. Setelah itu saya pamit untuk kerja buat karir lah. Akhirnya keterima di BPRS sampai dari 2013 sampai 2020, jadi 7 tahun saya di sana.
Nah, kenapa kemudian saya tertarik? Karena lagi-lagi ini urusan keyakinan ya. Karena saya mau keluar dari riba yang pertama, dan yang kedua karena dengan menjadi pengusaha ya, yang paling tidak memiliki penghasilan di atas rata-rata, artinya kita bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Jadi manfaat untuk keluarga sendiri dan manfaat untuk orang lain. Itu keinginan saya akhirnya hijrah dari karyawan menjadi pengusaha. Luar biasa sekali. Padahal udah 7 tahun tapi mau hijrah dengan semua kemungkinan yang terjadi. Tapi apakah pernah gagal nggak sih Pak untuk menjalani bisnis itu? Sering. Jadi 6 tahun saya berbisnis dan semuanya gagal. Bahkan ditipu ratusan juta. Cuma saya tidak berhenti pada fase gagal itu. Yang saya perbaiki adalah yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa di Eropa ya, di abad 18 pernah terjadi demam berperang ya. Yang artinya setelah ibu melahirkan 48 jam dari saat ibu melahirkan, mereka meninggal. Dan jumlahnya dari 1000 kehamilan, proses melahirkan, 948 ibu meninggal dunia. Jumlahnya besar dan itu berjalan selama 1 abad. Ini 1 abad itu kan lama kan. Sampai akhirnya ditemukan oleh Dr. Oliver, ternyata kesalahannya terletak di dokter itu sendiri. Selama ini dokternya cari kemana-mana, apa masalahnya tidak ketemu. Ternyata salahnya di dokter. Karena ketika pagi mereka dokter itu mengotopsi orang-orang yang meninggal, ibu-ibu yang meninggal, kemudian di sore hari mereka itu dokter membantu proses melahirkan, sehingga proses virus ini pindah tanpa cuci tangan. Jadi simpel. Karena apa? Karena tidak cuci tangan. Jadi selama 6 tahun itu kenapa saya gagal? Karena saya tidak bertanggung jawab atas bisnis saya sendiri. Ketika sesuatu itu gagal, saya lebih cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan ekonomi, menyalahkan kompetitor dan hal-hal di luar diri saya. Tapi atas kesadaran itu kemudian saya berintrospeksi diri, apa sih yang keliru dalam diri saya? Sampai akhirnya saya paham ini yang keliru, saya perbaiki dan bertumbuh sampai saat ini. Luar biasa sekali. Nah, Pak Anton juga katanya mempunyai beberapa karya buku nih Pak. Apa saja nih Pak? Kok bisa dari bisnis mau menulis? Benar. Jadi saya kemarin itu mengikuti trainer nasional yang dilakukan oleh Dr. Indrawan Nugroho. Dr. Indrawan Nugroho ini kalau trainer itu patokannya beliau. Jadi beliau yang memiliki inkubasi bisnis training se-Indonesia. Beliau patokannya. Jadi saya belajar di sana lumayan teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau seumpamanya memiliki uang lebih bisa ke sana. Nah, dari sanalah kemudian saya di-challenge ya, ketika sudah membuat modul pelatihan di training itu, kemudian saya di-challenge untuk membuat buku. Jadi dalam proses itu namanya kohort 9 ya, angkatan 9 yang menerbitkan buku setelah pelatihan itu baru saya. Jadi prosesnya itu hanya 1 minggu menulis buku ini. Jadi proses buku ini ditulis selama 1 minggu. Business Sustainability. Dalam proses menulis selama 1 minggu. Nah, mentor saya itu juga kaget, Mas Anton. Saya punya beberapa mentee itu, mereka menulis buku rata-rata 4 bulan, dalam proses waktu dalam 4 bulan. Yang paling cepat itu ada 2 bulan. Mas Anton menulis dalam waktu 1 minggu. Karena apa? Karena apa yang saya tulis ini adalah hal-hal yang sudah saya lakukan. Ya tadi anggo-anggo, ya tadi ini dan segala macam. Jadi itu menjadi rumus saya membangun fondasi bisnis yang kuat, sehat dan berkelanjutan. Begitu. Iya, luar biasa sekali nih teman-teman, buku dari Pak Anton. Nah, ini sudah terjual berapa nih Pak? Saya cetak 1.500, sudah terjual sekitar di angka 800 sampai 900. Wah, luar biasa sekali. Udah pembisnis, penulis buku, udah sangat luar biasa. Nah, tentunya Pak, ini untuk memotivasi orang-orang, tipsnya agar mereka tuh mau juga bertahan meskipun banyak banget perjuangannya. Itu seperti apa Pak? Oke.
teman-teman jangan memberikan kotak yang kecil dalam kehidupan kita. Contoh saat ini kita dalam proses mengawali bisnis. Jangan buat kotak, ya anggap kalau bahasa Madurana, cek kebayangkan sekini. Jadi buka selebar-lebarnya kesempatan untuk uang itu datang, manfaat itu datang. Ketika kita meyakini bahwa diri kita mampu mendapatkan hanya segini saja, maka solusi-solusi yang terlihat itu tidak kelihatan. Karena begini prinsipnya, setiap masalah berdiri satu baris dengan solusinya. Ya kan? Inna ma'al usri yusra. Iya kan? Jadi sulit kemudahan. Jadi ketika kita dalam masa sulit, itu sebenarnya kalau kita mau membuka pikiran kita, solusinya itu berdempetan dengan masalahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pakai prinsip ini seperti yang saya sampaikan. Jangan lihat hujan dari apa yang jatuh, tapi lihatlah hujan dari apa yang akan tumbuh. Iya, benar sekali. Saya aja termotivasi. Gimana teman-teman yang mendengarkan nih, yang melihat di rumah. Ya, tentunya mungkin itu ya Pak, sharing-sharing pada hari ini. Terima kasih sekali Pak udah menyempatkan hadir dan mau mengisi podcast ini. Ditunggu motivasi-motivasi selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Anton. Semoga sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Mungkin sampai saat ini dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.